kalinya mari kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa kenikmatan, kelonggaran harta, kemudian kita munculkan dalam bentuk amal. Sehingga amalan itulah yang kemudian menjadi pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelak kemudian kita diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jemaah yang dirahmati Allah, kesempatan ahad pagi hari ini kita akan membahas tentang apa yang ada hubungannya dan kaitannya dengan mukaddimah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita kemudian amalan-amalan yang kita laksanakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan satu bulan dalam satu tahun itu untuk kita berakselerasi dalam beramal. Kalau biasanya pahalanya hanya 1 derajat, 2 sampai seterusnya. Namun di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala itu. Maka dari itu tidak salah kalau kemudian judul yang kita ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ada salah satu bab yang kemudian diberikan judul oleh Imam An-Nawawi adalah bersungguh-sungguh dalam beramal. Jadi bersungguh-sungguh dalam beramal inilah yang kemudian menjadi kuncinya. Nah, sungguh-sungguh itu bisa dua. Yang pertama bersungguh-sungguh dalam niatnya, kemudian yang kedua bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Jadi kesungguhan itu tidak dilompati niatan itu. Oleh karena kesungguhan manusia dalam beramal, kesungguhan kita dalam beramal itu tolak ukurnya dua. Sungguh-sungguh dalam niat dan sungguh-sungguh dalam pelaksanaan. Ada orang yang dalam melaksanakan itu semangat sekali, tapi tidak dalam niatnya, tidak sungguh-sungguh niatnya. Banyak kok kita itu. Kadang-kadang beramal semangat banget konconnya akeh. Semangat banget konconnya akeh. Pengajian kita ini mboten diawali dengan keikhlasan. Yang langut ya, orang sing ngrungokno, ya cuma rekaman dan lain sebagainya. Ala kulli hal, tapi kalau kita berangkatnya adalah kesungguhan dalam niat, mau didengarkan, mau tidak didengarkan, ya, mau ada jamaah, mau tidak ada jamaah, semuanya kita akan lakukan dengan totalitas. Kita akan sampaikan dengan sesuai dengan apa yang kita pahami, sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita kurangi sedikit pun. Baik, bersungguh-sungguh dalam beramal. Kesungguhan dibagi menjadi dua. Sungguh dalam niat, artinya niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua kalinya adalah kesungguhan dalam pelaksanaan. Betapa banyak kemudian Rasulullah itu memberikan motivasi kepada kita agar bersungguh-sungguh dalam beramal, tidak setengah-setengah. Maka hikmahnya dalam kehidupan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk ya pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita di awal-awal. Bersungguh-sungguh dalam beramal itu kunci kesuksesan. Ya. Jadi kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, "Saddidu", maka bersungguh-sungguh kan. Saddidu itu ngotot gitu. Jadi kalau kita tidak bisa banyak, maka bersungguh. Kalau tidak bisa mendekati, ya, kita punya mungkin gini. Jadi kalimat saddidu, untuk memahami kalimat saddidu itu, ini ada tujuan yang paling tinggi, ya, ada grade yang paling tinggi. Maka saddidu wa qaribu adalah sungguh-sungguhlah kalian dan cobalah untuk mendekati grade yang paling atas, semaksimal mungkin. Ya, saddidu wa qaribu itu beramal dengan sekemampuan kita yang paling baik, agar kemudian ghordul aulanya ini, tujuan yang paling tinggi ini bisa kita deketin. Ya, syukur-syukur bisa tercapai itu, target itu bisa tercapai. Grade-nya itu passing grade bahasa orang sekarang. Passing grade-nya itu minimal kita mendekati yang paling tinggi, meskipun kemudian kita sudah lolos passing grade, keikhlasan dan lain sebagainya. Maka kesungguhan dibangun dimulai dari keikhlasan. Setiap amal apapun, kesungguhan dibagi menjadi dua. Sungguh-sungguh dalam niatan, kemudian sungguh-sungguh dalam perbuatan. Nah, dalam satu babnya, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, beliau mengangkat judul bersungguh-sungguh dalam beramal. Ada beberapa ayat yang beliau sampaikan dalam mukaddimahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah menyatakan dan orang-orang yang berjihad. Kita lihat penafsirannya nanti, kita lihat terjemahan tafsiriyah dan terjemahan Departemen Agama. Ya. Kita lihat terjemahan Departemen Agama, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan sebuah amal, untuk mencari jalan di dalam Islam ini, jalan apapun, jalan rizki, jalan ilmu, jalan hidayah, jalan taubat, jalan kemudahan, semuanya ketika kita bersungguh-sungguh, niatnya sudah betul, upayanya ada, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan menunjukkan jalannya. Ini konsep Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya adalah Allah meminta kita untuk tidak patah semangat dalam mencari jalan. Jadi Allah menunjukkan kepada kita jangan sampai kemudian kita itu patah semangat dalam mencari hidayah. Ada orang yang mengatakan nanti saya belum dapat hidayah. Hidayah itu tidak ditunggu, hidayah itu dicari. Barangkali hari ini ada orang yang sholatnya masih bolong-bolong, ada yang orang sholatnya masih bolong-bolong, maka hidayah itu dicari, jangan nunggu hidayah. Diminta hidayah itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat kita akan minta ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa yang sangat luar biasa ini. Jadi dari kalimat ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengarang kalimat dari ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami na'bud, menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian membuat dua kitab yang diterjemahkan menjadi dua jilid. Judulnya Madarijus Salikin, baina manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat yang sangat luar biasa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah kita meminta. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selalu kita minta jalan kebaikan. Hidayah itu dicari, boten ditunggu, tapi hidayah itu adalah dicari dan memohon. Baik, dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad, barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang, berjuang dalam bentuk hakiki dan berjuang dalam bentuk majazi, berjuang menegakkan kalimat Allah, berjuang melawan kebodohan, berjuang melawan kemalasan dan lain sebagainya, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh Allah akan menunjukkan jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu yang diyakini. Sampai datang kepada kita yang diyakini. Maka para mufassir kemudian mengatakan yang diyakini di sini adalah ajal, karena semuanya pasti meyakini adanya kematian. Maka beribadahlah kepada Allah, menyembahlah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian sesuatu yang diyakini oleh semua orang, apa? Kematian. Dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh kemampuan. Semuanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang kami sampaikan di sini semuanya menunjukkan kepada amal. Motivasi untuk beramal. Sehingga selain bulan Ramadan ini adalah bulan
di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan, yang tidak kalah penting adalah memperbanyak amalan-amalan yang ikhlas. Sehingga kemudian keikhlasan itu menentukan apa yang kemudian menjadi tujuan daripada amal kita. Kalau kita melihat hadis misalkan atau ayat-ayat yang lain, banyak kita akan mendapati perintah untuk melakukan amal soleh. Dan kita bisa lihat dan kita bisa menginventarisir sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita inventarisir. Jadi jangan sampai kemudian di bulan Ramadan kita ini menjadi orang-orang yang kemudian dicela oleh Rasulullah SAW. Kita akan sangat merugi sekali. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, Rasulullah dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi bagian daripada kesempurnaan keislaman seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan. Ya. Jadi bagian daripada kesempurnaan keislaman seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka hadis ini sangat-sangat harus kita terapkan di bulan Ramadan ini. Terlebih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama. Kondisinya kan kita banyak kosong nih di rumah, stay at home dan lain sebagainya. Tidak jarang kemudian kita merasa sangat bosan sekali di rumah. Dan jangan sampai kemudian kebosanan kita itu ya kemudian menjadikan kita itu terjerembab dalam perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Makanya kemudian kita harus mengingat di bulan Ramadan ini selain pahala itu dilipat gandakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, ketika beliau menafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar atau malam-malam yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan dilipat gandakan, maka Ibnu Abbas beliau mengatakan secara umum, wallahu taala alam. Nanti bisa di cross check. Secara umum beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat dengan kemuliaan waktu, dengan kemuliaan tempat, bisyarfil makani wa bisyarfiz zamani, maka sebaliknya di tempat yang mulia itu, di waktu yang mustajab itu, Allah juga akan melipat gandakan perbuatan dosa kita. Artinya kadarnya akan dibuat lebih banyak. Kalau biasanya satu kesalahan itu hanya satu, ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan berhati-hatilah, jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tidak bisa memanfaatkan apa itu kelebihan besar fil makani wa besar fil zaman. Jangan sampai kemudian kita menjadikan tempat yang seharusnya mustajab itu kita jadikan sebagai ajang untuk bermaksiat. Beda. Diserfil makan itu karena kesempurnaan tempat. Beda kita sholat di Masjid Al-Haram dengan di masjid kita berbeda pahalanya. Beda kita sholat di Masjid An-Nabawi dengan di tempat kita. Beda kita berdoa di Raudhah dengan berdoa di tempat lain berbeda. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan, kemuliaan di beberapa tempat dan tidak diberikan di tempat lain. Masjid pun seperti itu. Sholat di Masjid An-Nabawi, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Aqsa. La tusaddur rihal illa bi thalathati masajid. Hadisnya tidaklah dianjurkan untuk melakukan perjalanan mengunjungi masjid kecuali di 3 masjid. Artinya menyempatkan itu jangan sampai kemudian menyempatkan mengunjungi masjid sudah susah payah tapi tidak bernilai pahala kecuali di 3 tempat. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, wa Masjid Al-Aqsa. Hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya, di bulan Ramadan ini sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, maka di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal. Ya, dengan kesungguh-sungguhan tadi. Jadi memperbanyak amal itu pasal satunya harus terlewati dulu. Jangan sampai kemudian kita prioritas pada banyak, namun kemudian tidak prioritas pada keikhlasan. Kita prioritas pada banyak, namun kemudian menyepelekan keikhlasan, sama saja. Oleh karenanya 2 hal ini harus kita sempurnakan, menyempurnakan keikhlasan dan menyempurnakan amal.
Sungguh-sungguh dalam beramal dan sungguh-sungguh dalam berniat. Niatnya diluruskan, kemudian amalannya disesuaikan dengan kemampuan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini dari bab bersungguh-sungguh dalam beramal, memang benar tidak ada satupun makhluk yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka hanya mengandalkan kepada amalannya saja. Kalau kita hanya mengandalkan kepada amalan kita, kemudian melupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya adalah kesombongan, sehingga manusia itu hanya akan mengandalkan amalannya, berbangga-bangga dengan amalannya. Namun kemudian meskipun seperti itu, ya, kita pun tidak boleh kemudian meninggalkan beramal dalam kehidupan. Selalulah beramal. Selalu beramal. Kenapa? Karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimudahkan oleh Allah menuju kepada takdirnya masing-masing. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya Allah mudahkan menuju takdirnya. Kalau kita melakukan amalan kebaikan, mudah-mudahan takdir kita dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemudian keburukan-keburukan amal kita, yang kemudian amalan itu boleh jadi akan mendatangkan atau membawa kita kepada takdir yang buruk, sehingga kita kemudian ditakdirkan menjadi orang yang tidak baik. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri kami pribadi dan seluruhnya, mumpung masih ada kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak amal kita. Mari kita bersungguh-sungguh dalam beramal, mari kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulailah dari sekarang. Ini kalimat jargonnya Agim, sudah lama banget ini. Mulai dari yang terkecil. Ya, ini anjuran Islam seperti itu, memulai dari yang terkecil. Makan itu kalau satu piring kan dimulai dari sendok, lama-lama habis kan gitu. Ya, kalau kita kemudian memulai sebuah pekerjaan langsung dengan sesuatu yang banyak gitu, maka dikhawatirkan kontinuitasnya itu tidak lama. Ya, jadi latihannya sebentar, tapi terus. Amal pun seperti itu. Amal, kalau kita belum terbiasa sholat duha misalkan, maka latihannya 2 rakaat, tambah 4, ya, tambah kemudian 6, tambah kemudian 8. Ya, kalau kita belum terbiasa infak dengan jumlah besar, maka dimulai dari yang terkecil. Ya. Ini bukan menganjurkan untuk infak sedikit kecil, tidak ya. Kalau kita belum terbiasa dengan sesuatu yang besar, belum terbiasa dengan sesuatu yang paling maksimal, ghordul a'lanya, maka dimulai dari yang sedikit. Ya, istiqomah, sedikit. Kita ingat perkataan salah seorang ulama di masanya, beliau mengatakan inna akbarul karamah fi awakhiriz zaman hiyal istiqomah. Sesungguhnya karamah yang paling besar, keistimewaan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat di akhir zaman ini adalah ketika kita menyaksikan ada orang yang istiqomah. Sehingga ketika ada orang yang istiqomah dalam beramal itu, sejatinya adalah orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita bisa sampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan amal-amal baik, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikhlaskan seluruh amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan sampai kemudian Ramadan kita ini berlalu dengan kesia-siaan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian daripada kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah ketika mereka bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Kalau ada ucapan yang tidak bermanfaat, tinggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Kalau kita terbiasa menulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka tinggalkan tulisan-tulisan yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita bisa melakukan perbuatan yang mungkin tidak bermanfaat, maka tinggalkan perbuatan di rumah itu yang tidak ada manfaatnya. Lakukan perbuatan yang ada unsur manfaatnya. Memang sulit, tapi harus kita memulai. Oke. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu kadang-kadang sulit, tapi harus kita mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari
diri sendiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah kajian akhlaki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian online kita, dan mudah-mudahan meskipun digelar secara online, dilaksanakan secara online, mudah-mudahan kita tidak kehilangan berkah dari thalabul ilmi fardhu, sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini pertama kalinya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bersyukur kita dengan amalan yang mungkin bisa kita laksanakan, bersyukur kita dengan keyakinan yang bisa kita amalkan, bersyukur kita dengan ucapan yang kita juga bisa laksanakan. Sehingga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari 3 unsur. Yang pertama adalah mengucapkan dalam bentuk lisan, ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dilaksanakan dalam bentuk perbuatan, kita wujudkan dalam amal soleh, sehingga syukur itu kalau tidak dimunculkan akan menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Ketika kita hanya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah dan lain sebagainya, namun kemudian amalan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan bentuk syukur kita kepada Allah, tidak mencerminkan apa yang kita ucapkan, ya, maka kesempurnaan daripada syukur itu terkurangi. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersungguh-sungguh ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kita lihat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu, kita wujudkan kalimat segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala namun kemudian tidak menjalankan perintahnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala namun kemudian kita tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, tidak menjauhi larangannya, maka kalimat syukur kita itu ya tidak sempurna, hanya sekedar ucapan. Layaknya manusia pun kadang-kadang manusia, bukan layaknya manusia. Kadang-kadang manusia itu ya, kalau hanya sekedar ucapan terima kasih di antara mereka tidak cukup. Ya, tidak cukup. Sehingga ucapan terima kasih itu kadang-kadang terkalahkan dengan balas budi yang dibentuk dalam bentuk amal. Lain rasanya ketika ada orang mengatakan terima kasih dan lain sebagainya, namun kemudian amalan dia, perbuatan dia tidak mencerminkan bentuk pemanfaatan dari apa yang telah kita berikan kepada dia, maka kita pun akan merasa, oh kok pemberian saya cuma sekedar dijadikan seperti itu. Jadi ucapan terima kasih yang kemarin-kemarin itu tidak ada artinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak membutuhkan apa yang kita amalkan itu. Jadi amal perbuatan itu fali anfusikum, ya, al fali nafsihi. Amalan perbuatan itu kembalinya kepada kita. Allah tidak membutuhkan amalan kita, dan Allah tidak membutuhkan sesuatu pun dari kita, karena Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Kitalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menjadi kelaziman dan menjadi keharusan ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kita lihat apa yang bisa kita upayakan dalam kehidupan ini. Semisal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, Allah memberikan kepada kita kelonggaran dalam finansial misalkan, maka ketika kita bersyukur kepada Allah, salah satu bentuk yang bisa kita upayakan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kita keluarkan sedikit dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan sedikit dari apa yang telah direzeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh yang lain, misalkan Allah memberikan kesempatan kepada kita kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita dapat melaksanakan amalan-amalan lebih daripada orang yang sakit misalkan. Maka bentuk syukur yang harus kita munculkan dalam kehidupan ini, selain kalimat alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kondisi baik dan buruk, sehat dan lapang dan lain sebagainya. Maka selain kalimat itu, kita juga munculkan dalam kehidupan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ya, kita memanfaatkan kesehatan itu dalam bentuk ibadah. Kita memanfaatkan kesehatan itu dalam bentuk hal-hal mentaati Allah, menjauhi larangan dan lain sebagainya. Banyak sekali, tidak perlu kita kemudian mulu-mulu. Ya, tidak perlu kemudian kita mulu-mulu. Jadi amalan-amalan itu dimulai dari yang paling kecil. Kalau hari ini kita punya problem misalkan sulit untuk beramal dengan sesuatu yang besar, maka dimulai dari yang kecil dulu. Ya, dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang empreh, dimulai dari yang sederhana. Ya, apa yang kita bisa upayakan hari ini dimulai. Badiru bil a'malis sholeh, maka mulailah dengan amal-amal soleh. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta jamaah dimanapun berada, beramal dalam kehidupan ini sebetulnya bukan penentu masuk dan tidaknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan tidak akan satupun di antara kalian itu yang selamat dengan amalnya. Kalau kemudian kalimat ini kita artikan dan kita telan mentah-mentah, maka tidak ada satupun yang beramal. Tidak ada satupun yang beramal. Kemudian Rasul mengatakan amalan yang ikhlas, amalan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun satu saja itu sudah cukup untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita akan mendapati banyak sekali motivasi dari Rasulullah SAW, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk beramal sebagai bentuk ta'abudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hidup di dunia kemudian tidak beramal, mau ngapain? Kalau orang hidup di dunia, ya, kemudian diberikan kesempatan, kemudian diberikan umur, kemudian diberikan waktu sekian puluh tahun dalam kehidupan, kalau kita kemudian tidak beramal, ya, kalau kemudian kita tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tujuan daripada penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kalau kita kemudian tidak menetapi ayat ini, dan terus mau ngapain hidup? Kita mau ngapain? Hidup itu mau ngapain kalau kemudian kita masih bermalas-malasan dalam beramal? Jadi musuh kita itu, ya, musuh manusia sebetulnya selain kebodohannya. Jadi manusia itu punya musuh yang lebih harus diwaspadai sebetulnya daripada musuh-musuh yang kasat mata, musuh-musuh yang kelihatan itu. Tapi ada musuh yang kasat mata, tidak kelihatan. Tapi kemudian kita perlu waspada apa? Kebodohannya masing-masing. Jadi banyak orang yang kemudian tergelincir, banyak orang yang kemudian tersesatkan, banyak orang yang kemudian salah dalam memahami kehidupan, ya, bukan gara-gara musuh dari luar, bukan. Tapi musuhnya ada pada dirinya sendiri. Apa? Kebodohan. Tidak mau menggali, tidak mau mempelajari. Ya. Dari mana dimulainya? Ya dari penciptaan kita. Jadi memulainya adalah dari apa tujuan penciptaan manusia itu? Tujuannya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang pertama kalinya